Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Aku mengerti dan aku menerima nasib. Mungkin aku cinta kepadamu, mungkin juga tidak. Kau lebih tegas dan jujur. Adapun tentang cium tadi, kau tidak bersalah karena aku pun senang menerimanya, dan... Pest! Kini Kun Leong yang menaruh telunjuk di depan mulutnya. Kini dia yang merasa khawatir kalau Bi Kiok akan celaka karena dia. Tidak boleh hal ini terjadi. 1000 kali tidak boleh. Kalau seorang di antara dua datuk itu, atau keduanya menemukan mereka, dia akan melindungi Bi Kiok. Kalau perlu dia akan melawan mereka untuk menyelamatkan Bi Kiok. Akan tetapi yang terdengar adalah suara derap kaki kuda dan ringkik banyak kuda. Suara kaki kuda itu berhenti di depan guha dan terdengarlah bentakan nyaring seorang wanita, jelas bukan suara Bu Lengci. Pemberontak yang berada di dalam guha. Keluarlah. Pest. Kembali Kun Leong memberi isyarat kepada Bi Kiok untuk tidak bergerak. Hayo keluar. Kalau tidak kami akan membakar dan mengasapi kamu. Kami sudah tahu bahwa kau berada di dalam guha, ada tapak tangan kakimu di luar. Kembali suara wanita yang nyaring itu membentak dari luar guha. Bi Kiok, biarkan aku keluar. Kau bersembunyi di sini saja, setelah aman kau keluar dan kalau bertemu subomu, bilang saja bahwa kau tidak melihatku atau kau karang cerita lain. Bi Kiok menggeleng kepala dan kembali 2 titik air matanya menetes. Kun Leong cepat mencium kembali kedua mata itu, lalu berseru keras sambil melangkah keluar. Jangan bakar. Aku keluar dan tidak akan melawan. Ketika dia tiba di depan guha, Kun Leong melihat banyak sekali tentara pemerintah, memenuhi tempat itu kelihatan gagah, menunggang kuda pilihan dan di belakang masih tampak pasukan berjalan kaki. Yang berada di depan guha agaknya adalah perwira-perwiranya, akan tetapi semua itu tidak menarik perhatiannya karena segera matanya melekat pada tubuh seorang gadis cantik jelita dan gagah perkasa yang duduk di atas seekor kuda besar, berpakaian indah dan gagah sekali. Gadis itu takkan lebih dari 19 tahun usianya, tubuhnya ramping dan padat dan jelas mengandung isi tenaga yang kuat. Pakaiannya adalah pakaian seorang pendekar wanita, seorang perantau dan petualang wanita yang membumbui kejelitaannya dengan kegagahan yang membuat orang menjadi segan. Kedua pergelangan tangannya dilindungi oleh pelindung dari kulit dengan tombol-tombol besi. Mantel berwarna merah jingga membuat bajunya yang kuning tampak gemilang. Rambutnya digulung ke atas, tinggi, dengan hiasan untayan mutiara. Wajah darah ini amat jelita, dan bagi Kun Leong, begitu memandang segera saja dia terpesona oleh kecantikan itu, terutama sekali oleh bentuk dagu yang meruncing dan agak menjulur ke depan seperti menantang, dan leher yang panjang berkulit putih kuning itu. Ketika darah itu melihat munculnya Kun Leong, dia segera memerintah para perwira yang berada di dekatnya. Tangkap dan belenggu dia. Wah, nanti dulu nona yang cantik jelita. Apa salahku? Sepasang mata darah yang gagah itu terbelalak, terheran-heran mendengar suara dan ucapan Kun Leong yang penuh keberanian itu, kemudian pandang matanya berhenti pada kepalanya yang gundul. Jadi engkaukah ini? Dia menegur. Alisnya berkerut dan dagunya makin ke depan. Manis bukan main bagi Kun Leong. Engkau Kun Leong. Kun Leong melebarkan matanya yang sudah besar, alisnya yang tebal berbentuk golok itu bergerak-gerak, otak di dalam kepala gundulnya mengingat-ingat, akan tetapi tetap saja dia tidak dapat mengenal nona yang dagu dan lehernya membuat dia terpesona itu. Nona, siapakah? Darah itu merengut. Sungguh memalukan. Yang tidak berubah hanya kepala gundulmu akan tetapi watakmu sudah berubah seperti bumi dengan langit. Betapa akan malu dan menyesalnya hati Bun Hoat Tosu kalau melihat bahwa pemuda yang diaku murid itu ternyata sekarang telah gulung-gulung dengan segala macam pemberontak dan orang jahat. Nanti dulu, nona. Enak saja memaki-maki orang. Kau terlihat sebagai sahabat seorang seperti Toat Beng Hoatsu, melakukan perjalanan bersama. Masih hendak kau sangkalkah itu? Memang benar, akan tetapi bukan sahabat. Aku hanya hendak mengantarkannya ke tempat bokor. Kun Leong terkejut.
Sikap gadis itu membuat dia penasaran dan marah sehingga dalam memberikan keterangan untuk membela diri, dia sampai lupa dan menyebut-nyebut tentang Bokor. Gadis itu dan para perwira jelas kelihatan terkejut mendengar ini. "Tangkap dia!" Gadis itu membentak. Para perwira segera melompat turun dari kuda dan ada 5 perwira mengulur tangan mencengkeram pundak dan lengan Kun Leong. Seorang yang membawa tali kuat segera mengikat kedua lengan pemuda itu. Akan tetapi Kun Leong membentak. "Mundurlah kalian!" Sekali dia menggerakkan kedua lengan, tali itu putus dan 5 orang itu terjengkang ke belakang. Yap Kun Leong. Kau hendak melawan pasukan pemerintah? Pemberontak rendah. Aku bukan pemberontak dan aku tidak melawan siapa-siapa. Kalau kau betul-betul hendak menawan aku, katakan sebab-sebabnya dan apa kesalahanku. Pertama, kau bergaul dengan datuk kaum sesat. Berarti kau tentu anak buahnya dan karena kaum sesat menjadi pemberontak, kau pun kucurigai menjadi pemberontak. Kedua, kau mengaku sendiri bahwa kau hendak menunjukkan tempat penyimpanan bokor emas milik Suhu, maka kau harus kutangkap, selain untuk menunjukkan tempat bokor, juga untuk diadili sebagai seorang pembantu pemberontak. Apa? Bokor emas milik Suhumu? Sekarang aku ingat. Kau adalah anak perempuan yang berani dahulu itu, murid Panglima Besar Tehu. Kau Sou Lihua. Gadis itu mencibirkan bibir yang kecil mungil dan di dagunya timbul lesung pipit. Manis sekali. Kalau sudah tahu, apakah engkau masih juga hendak melawan? Wah, untungku. Aku tidak akan melawan, akan tetapi karena engkau yang hendak menangkap aku, harus engkau sendiri pula yang membelengguku. Kalau orang lain, aku tidak mau. Kurang ajar. Hayo, tangkap dia. Dia itu memang benar adalah Sou Lihua, murid Panglima Besar Tehu yang kini telah menjadi seorang dara dewasa yang amat lihai. Dia mendapat tugas dari suhunya untuk membantu pemerintah, mengawal sepasukan tentara ikut mengepung para pemberontak yang menurut suhunya berpangkal di Chengtu dan di sepanjang sungai Huangho dekat Muara. Mendengar perintah nona itu, 10 orang tentara dan perwira meloncat turun dari atas kuda masing-masing dan menubruk maju. Akan tetapi berturut-turut 10 orang ini terlempar dan Kun Leong masih berdiri tegak di depan guha sambil tersenyum memandang kepada Sou Lihua. Para perwira marah sekali. Seorang perwira tinggi besar yang brewok, sudah menggerakkan goloknya membacok kepala pemuda itu. "Hei, jangan!" Lihua terkejut dan membentak ketika melihat betapa pemuda berkepala gundul itu tidak mengelak dan dia melihat betapa golok besar yang tajam berkilau itu menyambar ke arah kepala itu. Namun terlambat seruannya, karena golok itu sudah menyambar, tepat mengenai kepala Kun Leong yang sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Krok! Perwira brewok tinggi besar itu melongo memandang goloknya yang telah rompal seolah-olah tadi telah dipakai membacok sebuah bola baja. Tangan Kun Leong mendekap mukanya yang melongo itu dan sekali Kun Leong mendorong, perwira itu terjengkang ke belakang. "Mundur semua!" Lihua membentak marah bukan main akan tetapi diam-diam dia terkejut juga menyaksikan kelihayan kepala gundul itu. Semua perwira sudah marah dan mencabut senjatanya terpaksa mundur lagi mendengar bentakan Lihua dan mereka hanya mengurung dan memandang dengan marah. Lihua meloncat turun dari udara, tangan kanan meraba gagang pedang dan dia menghampiri Kun Leong. Sambil tersenyum Kun Leong merangkap kedua tangannya dan menjulurkan kedua lengan itu ke depan, ke arah Lihua. "Kenapa kalau kepadaku kau tidak melawan, dan kepada orang lain melawan?" Lihua tidak dapat menahan keinginan tahunya, bertanya. "Banyak sebabnya," kata Kun Leong dan diam-diam merasa bersyukur bahwa Bi Kiok yang berada di dalam guha tidak mengeluarkan suara. "Pertama, karena kita sudah saling mengenal, kedua karena agaknya aku tidak tega menolak permintaan seorang gadis cantik, dan ketiga, aku hendak membuktikan bahwa semua tuduhanmu itu kosong." "Bawa tali ke sini," Lihua memerintah. Seorang perwira datang berlari membawa sehelai tali panjang yang kuat. Dengan gerakan cepat Lihua membelenggu kedua pergelangan tangan Kun Leong. "Bawa seekor kuda ke sini." Kembali dia memerintah. Setelah seekor kuda dituntun dekat, dia berkata kepada Kun Leong. "Sekarang kau naiklah ke kuda ini." "Wah, terima kasih. Seperti tamu agung saja, disediakan kuda untukku." Kun Leong tersenyum sambil memandang dagu yang manis itu. "Cerewet kau."
Sekarang engkau menjadi tawananku, tahu? Li Hua menggunakan sisa tali untuk mengikat kedua kaki Kun Liong yang berada di kanan kiri perut kuda, kemudian sisanya dia ikatkan di leher pemuda itu, agak kendur lalu melempar ujung tali ke arah perwira brewok yang tadi membacok kepala Kun Liong. Kuan Chiang Kun, kau tuntun dia, katanya. Gadis itu lalu melompat ke atas kudanya dan memberi isyarat dengan tangan kepada pasukannya untuk meninggalkan tempat itu. Ai! Perwira brewok itu berseru kaget dan tali yang dipegang ujungnya tadi terlepas dari tangannya. Dia meloncat turun lagi dari kuda, menyambar tali dan begitu dia naik ke atas kudanya, Kun Liong menggerakkan kepalanya dan tali itu kembali terlepas dari tangan si perwira brewok. Tentu saja dia marah sekali dan setelah dia meloncat turun dan menyambar tali, dia melibatkan ujung tali itu di tangan kanannya sebelum dia melompat naik ke atas kuda. Kembali Kun Liong menggerakkan kepalanya, si perwira mempertahankan sehingga terjadi tarik-menarik dan akhirnya tubuh perwira itu terpelanting dari atas kuda, jatuh berdebuk. Sial baginya, dia jatuh dengan pinggul menimpa sebutir batu sebesar kepalan tangan, maka dia mengaduh dan meringis kesakitan. Beberapa orang perwira lainnya yang tadinya ikut marah, kini hampir tak dapat menahan ketawa menyaksikan perwira yang aneh akan tetapi juga lucu itu. Yap Kun Liong, apakah kau benar-benar hendak memberontak dan melawan? Li Hua membentak marah. Terserah penilaianmu, akan tetapi karena kau yang mencurigai aku, kau yang menawan dan membelengguku, maka harus kau pula yang menuntunku. Manusia aneh dan gila. Li Hua mengomel, akan tetapi karena dia tahu bahwa para perwira bawahannya tidak ada yang mampu menandingi si gundul ini, agar tidak menghambat perjalanan dia lalu menyambar ujung tali, meloncat naik ke atas kuda dan dengan demikian menuntun Kun Liong yang duduk sambil tersenyum di atas kudanya dan pandang matanya tak pernah terlepas dari wajah darah yang menawannya itu. Tunjukkan aku di mana tempat bokor itu, kata Li Hua. Memang aku hendak mengembalikan bokor itu kepada gurumu. Bohong. Siapa percaya omonganmu? Percaya atau tidak terserah. Kau tadi bilang hendak menyerahkannya kepada Toat Beng Hoatsu. Siapa bilang aku hendak menyerahkan? Aku hanya bilang bahwa aku hendak menunjukkan dia tempat di mana aku menyembunyikan bokor itu. Omongan pelintat-pelintut. Bukankah itu sama saja? Sama sekali tidak sama. Kalau sudah kutunjukkan tempatnya, belum tentu aku membiarkan dia mengambilnya. Kalau begitu mengapa kau hendak menunjukkan tempatnya kepada iblis tua itu? Karena perjanjian. Li Hua menoleh dan memandang Kun Liong dengan penuh selidik. Akan tetapi pemuda itu tetap tenang dan kini dia memperoleh kesempatan banyak untuk menikmati keindahan dagu dan leher itu. Kau cantik, Li Hua. Li Hua mendengus. Lagamu tiada ubahnya seorang Jai Huaket, seorang penjahat golongan hitam yang cabul dan hina. Wah, mengatakan kau cantik apakah merupakan perbuatan jahat, Li Hua? Kau memang cantik, habis bagaimana? Apakah kau lebih senang kalau aku membohong dan mengatakan bahwa kau buruk? Jangan mengatakan apa-apa. Li Hua membentak dan Kun Liong hanya mengangkat pundak dan alis, menggelengkan kepalanya yang gundul, di dalam hatinya makin heran terhadap sikap wanita. Makhluk yang aneh memang, pikirnya. Setiap berjumpa dengan seorang wanita, lain lagi wataknya dan makin lama makin aneh. Hayo jawab. Setelah agak lama berdiam, Li Hua membentak. Dengan tangan kirinya dia membetot tali sehingga kuda yang ditunggangi pemuda itu tersentak maju ke depan. Hal ini adalah karena Kun Liong menggunakan tenaga sinkang untuk menjepit perut kuda sehingga biarpun dia yang dibetot ke depan, yang merasakan adalah kuda yang ditungganginya. Dia diam saja. Kun Liong, hayo jawab pertanyaanku tadi, di mana tempat bokor itu? Tunjukkan kepadaku. Tiada jawaban. Li Hua menengok marah dan matanya mendelik ketika dia melihat pemuda gundul itu duduk tenang di atas kudanya dan tersenyum kepadanya. Mesem-mesem jual laga kau. Ditanya tidak menjawab malah tersenyum-senyum. Memangnya kau gagu? Haya, sudah nasibku, jatuh dari tangan darah manis yang satu kepada tangan darah cantik yang lain, makin lama makin aneh dan makin menarik. So Li Hua, baru saja kau bilang kepadaku bahwa aku jangan mengatakan apa-apa, setelah aku diam tidak berkata apa-apa, kau marah-marah dan memaki aku gagu.
Sebetulnya bagaimana sih kehendakmu, Nona cantik? Li Hua menggigit bibirnya. Ingin dia memaki-maki akan tetapi takut kalau didengar oleh para perwira yang berada di belakang. Dia memang mendahului mereka dengan jarak antara 10 meter. Kun Leong, jangan main-main kaul. Memang kau kira aku ini siapa? Engkau adalah Shou Li Hua, seorang darah remaja yang cantik jelita seperti bidadari dan gagah perkasa seperti Hoan Li Hua, tokoh dalam dongeng Si Jin Kui, murid panglima besar yang sakti Tehu. Kalau sudah tahu, mengapa kau berani kurang ajar? Benar-benar aku menjadi bingung menghadapimu, Li Hua. Ataukah aku harus menyebutmu Li Hiap, atau Li Chiang Kun? Apa sih kekurang ajaranku? Beberapa kali kau menyebut aku Nona cantik. Lagi-lagi itu. Habis kalau memangnya engkau cantik jelita. Sudahlah, sudahlah. Li Hua berkata kewalahan. Katakan saja di mana adanya bokor emas milik suhu itu. Kau pimpin pasukanmu melalui sepanjang pantai sungai Huangho sampai, ingatkah kau ketika kau ditawan? Nah, di dekat sanalah, di pantai Huangho yang airnya tidak begitu dalam, banyak batu-batu besar. Li Hua mengerutkan alisnya. Kalau begitu, tidak jauh lagi dari sini. Dia lalu memberi aba-aba kepada pasukannya dan pasukan itu bergerak menuju ke tepi sungai Huangho, kemudian melanjutkan perjalanan di sepanjang sungai. Dalam perjalanan ini, Kun Leong diminta menceritakan bagaimana dia dapat menemukan bokor itu. Pemuda itu menceritakannya dengan singkat tanpa menyebut nama Bi Kiok dan yang lain-lain. Hanya diceritakan bahwa bokor itu tadinya tercuri oleh Po Asek It kemudian hilang di sungai dan secara kebetulan ia menemukannya, betapa kemudian hampir terjatuh ke tangan Po Asek It kembali, akan tetapi dia berhasil melarikannya dan menyembunyikannya di tempat itu. Li Hua merasa terheran-heran mendengar cerita itu. Semua orang di dunia Kangou mencari bokor itu. Dan suhunya juga menyebar orang untuk mencarinya karena suhunya khawatir bahwa kalau bokor terjatuh ke tangan orang jahat, tentu akan membahayakan. Siapa kira, bokor yang menimbulkan heboh itu ditemukan oleh bocah gundul aneh yang lalu menyimpannya begitu saja di pinggir sungai membiarkannya sampai 10 tahun. Engkau telah salah menangkap orang, Li Hua. Bukan aku tidak suka menjadi tawananmu, akan tetapi engkau sungguh keliru kalau menyangka aku pemberontak. Apakah Paman Chia Keng Hong tidak melaporkan ke kota raja? Mendengar disebutnya nama pendekar ini, Li Hua terkejut. Kami mendengar tentang pemberontakan dari beliau. Hahaha. Dan tahukah engkau dengan siapa Paman Chia Keng Hong tiba di Chengtu dan menyaksikan para pemberontak mengadakan perundingan? Dengan aku. Chia Supek. Paman Guru Chia, berpisah dariku setelah kami berhasil menyelamatkan seorang gadis yang tentu kau kenal karena dia mengaku masih cucu murid gurumu, orangnya cantik manis seperti engkau, terutama bibirnya. Li Hua membelalakan matanya. Siapa percaya omonganmu? Yang jelas menurut penyelidikan orangku, engkau melakukan perjalanan bersama Toat Beng Hoatsu, dan kau bermaksud menyerahkan bokor kepadanya. Hanya untuk menyelamatkan seorang gadis. Gadis lagi. Ya, seorang gadis lain, juga cantik jelita, dibandingkan dengan engkau, Sukar juga mengatakan siapa lebih manis, seperti bunga mawar dengan bunga seruni. Tentu saja yang dimaksudkan bunga seruni adalah Bi Kiok, seruni cantik, sesuai dengan namanya. Engkau memang mata keranjang. Kun Leong tertawa. Semua laki-laki mata keranjang kalau dimaksudkan suka melihat wanita cantik. Mana ada laki-laki yang tidak suka melihat wanita cantik? Yang kau katakan cucu murid guruku itu, siapakah namanya? Gadis dengan bibir manis sekali itu? Liam Visian. Wah, murid Ga Suheng, kakak seperguruan Ga, di Sichuan. Mungkin masih ada lagi 2 orang Suhengnya, kalau tidak salah namanya Poa Suit dan Tan Suibu. Dan Liam Visian itu, selain manis sekali bibirnya, juga dia suka kepada kepalaku yang gundul. Mungkin kau benci kepada kepalaku, ya? Di mana dia sekarang? Li Hua tidak mempedulikan pertanyaan yang dianggapnya kurang ajar itu. Sudah diselamatkan Tan Suibu. Nah, apakah engkau masih menuduh aku seorang pemberontak? Kita lihat saja nanti keputusan pengadilan di kota raja. Wah, setelah kutunjukkan kepadamu tempat bokor emas, engkau masih hendak menawanku dan membawaku ke kota raja? Tentu saja.
Biarpun sudah kuceritakan semua kepadamu, aku tidak percaya ceritamu. Biarpun aku sudah menunjukkan tempat aku menyimpan bokor kepadamu, tadinya kau pun menunjukkan kepada datuk kaum sesat. Hahaha, nona manis. Mengapa engkau masih menggunakan segala macam alasan kosong? Bilang saja bahwa engkau senang sekali dengan kehadiranku dan tidak ingin segera berpisah dari sampingku. Bukan demikiankah sesungguhnya? Aku pun suka sekali berdampingan denganmu, Li Hua. Li Hua marah sekali, menahan kudanya sehingga kuda Kun Liong menyusul dekat, lalu tangannya menampar kepala Kun Liong. Pemuda ini dapat mengukur dari tamparan itu bahwa Li Hua bukan menyerangnya, hanya sekedar melepas kemarahan dengan menamparnya dan hanya menggunakan tenaga biasa, maka dia pun sama sekali tidak mengelak, akan tetapi diam-diam dia mengerahkan sinkang. Akan tetapi, kalau tadi dia menggunakan Pek In Sinkang yang dipelajarinya dari Tiang Pek Ho Siang sehingga kepalanya mampu menahan bacokan golok, sekarang dia menggunakan sinkang yang dipelajarinya dari Bun Wat Tosu, yang diciptakan oleh kakek sakti itu untuk melawan Tikai Beng, yaitu yang mengandung tenaga membetot berdasarkan imkang lemas. Pelak! Dan telapak tangan kiri darah itu melekat pada kulit kepala Kun Liong. Li Hua berusaha menarik kembali tangannya, akan tetapi benar-benar telapak tangannya telah melekat ketat sehingga wajahnya berubah pucat karena baru sekarang dia mengalami hal seaneh ini. Hehe, engkau pun agaknya amat suka dengan kepala gundulku, seperti Visian, maka kau mengelusnya tiada hentinya. Li Hua menjadi merah sekali mukanya dan dia mengerling ke belakang. Kalau para perwira melihat hal ini, tentu mengira bahwa dia benar-benar membelai si kepala gundul. Maka dia cepat menggunakan jari tangan kirinya untuk menotok ke arah pundak Kun Liong. Wah, begini kejamkah engkau, Li Hua? Kun Liong berkata dan melepaskan pengerahan sinkangnya sehingga telapak tangan kanan gadis itu terlepas kembali dan mendengar ucapan ini, Li Hua mengurungkan niatnya menotok. Dia tadi menggunakan ilmu menotok Ichisian yang amat hebat dari gurunya, yaitu ilmu menotok dengan sebuah jari yang dilakukan dengan pengerahan sinkang khas sehingga totokan itu mengeluarkan angin dingin yang luar biasa. Li Hua memandang wajah Kun Liong dan diam-diam dia merasa kagum dan juga kaget sekali di dalam hatinya. Demonstrasi tenaga sinkang yang diperlihatkan Kun Liong tadi ketika kepalanya menerima bacokan golok tidaklah terlalu mengherankan karena kepala pemuda itu gundul sehingga tentu saja tidak takut rambutnya rusak. Akan tetapi apa yang diperlihatkannya tadi ketika kepala itu dapat menangkap dan menempel telapak tangannya, benar-benar membuktikan bahwa pemuda gundul yang ugal-ugalan ini sebenarnya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Beberapa hari kemudian, pasukan yang dipimpin Sou Li Hua dan berkekuatan 150 orang itu tiba di tepi sungai seperti yang ditunjukkan oleh Kun Liong. Akan tetapi betapa kaget dan heran hati pemuda itu melihat perubahan besar yang terjadi di tempat itu. Tepi sungai yang dahulunya penuh dengan batu-batu besar itu, kini telah menjadi sebuah perkampungan yang dikelilingi pagar tembok. Dan agaknya batu bulat yang berbentuk kepala manusia itu, di mana dia menyimpan bokor emas dahulu, berada tepat di tengah-tengah dusun itu. Wah, kenapa sekarang menjadi perkampungan? Agaknya perkampungan nelayan dan benda itu kusimpan di situ. Li Hua mengerutkan alisnya. Sungguh ceroboh sekali. Hayo kita cepat menyelidiki ke dalam dusun itu. Dia menyuruh para perwiranya dan berbondong-bondong pasukan itu memasuki perkampungan pinggir sungai itu. Li Hua dan Kun Liong yang menjalankan kudanya paling depan, makin terheran melihat betapa kampung itu sunyi sekali dan agaknya kosong. Akan tetapi, setelah semua memasuki dusun, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan dari segenap penjuru, dari semua pintu gerbang, datang menyerbu banyak sekali orang, ada yang berpakaian biasa, ada yang berseragam, dan bahkan ada juga sedikitnya 30 orang asing berkulit putih yang ikut menyerbu dengan pedang panjang melengkung di tangan kanan dan senjata api di tangan kiri. Tentu saja pasukan yang dipimpin Li Hua menjadi kaget dan kacau balau mengalami serangan tiba-tiba yang sama sekali tidak disangkanya itu. Barulah Li Hua tahu bahwa tempat itu ternyata telah dijadikan sarang oleh gerombolan pemberontak. Maka sambil berseru keras dia bergerak ke depan sambil mencabut pedang, merobohkan 2 orang musuh sekaligus. Basmi para pemberontak. Perang yang kacau balau terjadi di perkampungan nelayan yang telah menjadi sarang para pemberontak yang bersekutu dengan orang-orang kulit putih itu. Ledakan-ledakan senjata api terdengar, akan tetapi karena pertempuran itu terjadi dalam jarak dekat,
senjata-senjata api yang memerlukan waktu untuk mengisi mesiu itu kurang praktis, maka suara ledakan makin mengurang, diganti teriakan yang diseling suara senjata tajam bertemu. Li Hua sudah meloncat turun dari kudanya dan darah perkasa ini mengamuk dengan pedangnya. Sepak terjangnya hebat bukan main, menggetarkan hati para pemberontak karena kemanapun pedangnya berkelebat, sinar pedang itu menyambar dan seorang lawan tentu roboh. Dar! Dar! Dua orang asing yang menyaksikan sepak terjang Li Hua sudah menyerangnya dengan senjata api. Namun Dara itu sudah mendengar dari gurunya tentang bahayanya senjata rahasia orang kulit putih ini, maka begitu tadi dia melihat dua orang itu mengacungkan senjata api ke arahnya, dia sudah melempar diri ke bawah, dan langsung dari bawah tubuhnya meluncur ke depan didahului sinar pedangnya. Sebelum dua orang kulit putih itu sempat mengisi pistol mereka dan masih terheran-heran melihat betapa darah cantik yang luar biasa itu tiba-tiba lenyap, sinar pedang menyambar mereka. Mereka berteriak dan roboh dengan perut mengucurkan darah, karena ujung pedang Li Hua telah menembus perut mereka yang gendut. Singgih terang-terang. Li Hua terkejut juga ketika pedangnya bertemu dengan pedang seorang lawan yang memiliki tenaga kuat juga sehingga pedangnya terpental. Cepat dia memandang dan ternyata yang memegang pedang menyerangnya dengan hebat tadi adalah seorang pemuda kulit putih yang bertubuh tinggi dan tampan, berpakaian mewah dan pemuda itu memandangnya dengan mulut tersenyum dan mata jalang. Sungguh hebat. Pemuda kulit putih itu berkata dengan lancar biarpun suaranya agak kaku. Pasukan pemerintah dipimpin oleh seorang darah yang cantik jelita. Anjing putih biadab, engkaukah yang membujuk para pemberontak mengkhianati negaranya? Li Hua membentak marah. Hahaha, urusan pemberontakan adalah urusan mereka sendiri. Kami hanya sahabat mereka. Nona, sayang sekali kalau kau yang begini muda belia dan cantik jelita menjadi korban dalam perang ini. Mari kau ikut saja bersamaku, jangan khawatir. Aku adalah Hendrik Selado, dan engkau akan senang sekali menjadi sahabat baikku. Mampuslah. Li Hua sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi, pedangnya bergerak menyambar ke depan. Hendrik Selado terkejut, silau matanya melihat sinar pedang yang bergulung-gulung itu. Akan tetapi, dia dapat menangkisnya dan balas menyerang karena dia maklum bahwa betapapun muda dan cantiknya, Dara itu adalah seorang pendekar wanita yang berkepandaian tinggi. Terjadilah pertandingan antara kedua orang ini dan dapat dibayangkan betapa kaget hati Hendrik ketika dia mendapat kenyataan bahwa pedang Dara itu amat sukar dilawan. Biarpun dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua jurus ilmu pedangnya yang dia pelajari dari ayahnya, namun tetap saja dia terus terdesak sehingga dia mempertahankan diri sambil mundur-mundur. Kemudian Hendrik membalikkan tubuh dan melarikan diri. Keparat, hendak lari kemana kau? Karena Li Hua menduga bahwa tentu pemuda asing yang lihai itu yang memimpin rombongan orang asing yang membantu pemberontakan, maka dia cepat melakukan pengejaran. Sementara itu, ketika tadi Kun Liong melihat perang kecil terjadi dan melihat betapa sepak terjang Li Hua hebat sekali dan biarpun berhadapan dengan pemuda asing bernama Hendrik itu darah perkasa ini sama sekali tidak terdesak, diam-diam Kun Liong telah mematahkan belenggu kaki tangannya. Meloncat turun dari kudanya dan pergi mencari tempat di mana dia dahulu menyembunyikan bokor emas. Dia tertegun dan bingung ketika melihat betapa tempat di mana dahulu terdapat sebongkah batu bulat berbentuk kepala, kini telah dibangun sebuah rumah papan yang besar. Agaknya batu bulat itu selama bertahun-tahun ini telah teruruk tanah sehingga hanya kelihatan menonjol sedikit dan kelihatan di luar dinding rumah itu. Kun Liong meneliti tempat itu dan dia merasa yakin bahwa memang batu yang menonjol sedikit itulah batu yang dahulu dijadikan tanda. Di bawah batu itulah disimpannya bokor emas. Akan tetapi batu itu telah teruruk, sedikitnya teruruk sampai hampir 2 meter dalamnya, dan di situ didirikan rumah. Bagaimana dia dapat mencari benda pusaka itu yang tersembunyi di bawah batu tanpa membongkar rumah itu dan menggali tanah yang menguruk batu? Sedangkan di tempat itu pun terjadi perang campuh antara para prajurit anak buah Li Hua melawan tentara pemberontak yang dibantu orang-orang asing. Selagi Kun Liong berdiri bingung bagaimana dia akan bisa mendapatkan kembali benda pusaka yang terpendam di bawah bangunan itu, tiba-tiba dia melihat Hendrik lari memasuki pondok itu, dikejar oleh Li Hua yang berteriak nyaring. Manusia biadab, hendak lari kemana kau? Kun Liong melihat betapa Hendrik sudah keluar lagi dari pintu samping, membidikan senjata apinya ke dalam rumah yang dimasuki Li Hua.
Pemuda itu terkejut, dapat menduga bahwa pemuda asing itu menjebak Li Hua, maka dia berteriak. Li Hua, hati-hati! Dar, blung! Kun Leong cepat membuang diri ke atas tanah ketika terjadi ledakan hebat itu. Kiranya Hendrik telah meledakkan mesiu yang berada di dalam rumah itu dan agaknya rumah itu merupakan gudang mesiu. Rumah besar itu hancur, batu bulat juga terbongkar dan terlempar sehingga tanah di mana batu dan rumah tadi berdiri, kini menjadi semacam kubangan besar. Air sungai segera membanjir masuk ke dalam lubang ini. Bokor! Di situ! Terdengar teriakan-teriakan dan tempat yang kini penuh dengan air sedalam pinggang itu kini diserbu oleh para prajurit kedua pihak, bukan hanya untuk melanjutkan perang, melainkan terutama sekali untuk memperebutkan bokor emas yang tadi tampak di dalam kubangan sebelum air membanjirinya. Orang-orang asing yang membantu pemberontak juga berlompatan memasuki kubangan penuh air dan ikut pula berebutan, memperebutkan benda yang telah mereka kenal akan tetapi yang kini tidak tampak lagi karena tertutup air. Mereka memperebutkan bokor emas yang hanya tampak sekelebatan sebelum terendam air dan yang hanya terlihat oleh beberapa orang yang berteriak tadi. Akan tetapi pertempuran itu tidak berlangsung lama. Senja telah mendatang dan para prajurit anak buah Li Hua terpaksa diperintahkan mundur oleh para perwiranya karena mereka merasa berat menghadapi serbuan para pemberontak yang lebih banyak jumlahnya, apalagi karena mereka tidak melihat lagi Shou Li Hua, darah perkasa yang mereka andalkan dan yang menjadi pemimpin mereka. Dengan meninggalkan teman-teman yang menjadi korban, menolong mereka yang terluka, sisa pasukan yang kurang lebih tinggal 100 orang lagi itu melarikan diri keluar dari perkampungan yang menjadi sarang pemberontak itu, dikejar oleh para pemberontak yang akhirnya membiarkan mereka lagi setelah mereka jauh dari perkampungan. Di tempat bekas pondok yang kini menjadi kubangan air masih tampak orang-orang asing dan para prajurit pemberontak mencari-cari, akan tetapi akhirnya mereka terheran-heran mengapa tidak ada yang berhasil menemukan pusaka itu. Yuan Degama pemuda tampan, putra pemilik kapal kuda terbang yang juga ikut bertempur dalam perang kecil tadi, memimpin sendiri pencarian di dalam kubangan, akan tetapi segera melepaskan harapan, meloncat keluar dari kubangan dan mengomel. Heran sekali kemana perginya Hendrik? Hentikan semua pencarian yang sia-sia ini, akan tetapi lakukan penjagaan di sekitar kubangan, jangan biarkan orang mendekatinya. Setelah mengatur penjagaan beberapa orang prajurit secara bergantian di sekeliling kubangan, Yuan Degama lalu memasuki pondok dan berganti pakaian karena pakaiannya kotor penuh lumpur, juga pundaknya terluka sedikit. Kemudian dia keluar dari pondok untuk mencari Hendrik. Dia dan Hendrik kebetulan sekali berada di situ memimpin rombongan orang-orangnya mewakili gurunya, Legaspi Selado ketika tadi datang pasukan pemerintah sehingga terjadi perang kecil di situ dan mereka berhasil mengusir pasukan musuh itu. Kini dia harus cepat mengadakan perundingan dengan Hendrik, putra gurunya itu, karena tempat itu merupakan tempat yang berbahaya. Setelah pihak pemerintah mengetahui bahwa tempat itu mereka jadikan sarang, tentu akan datang pasukan yang lebih besar untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi, Hendrik tidak tampak batang hidungnya. Ketika ada seorang anak buahnya yang disebar untuk mencari Hendrik datang kepadanya dan berbisik-bisik sambil tersenyum menyeringai, Yuan Degama memukul telapak tangan kirinya sendiri dan memaki gemas. Terkutuk! Dia selalu merusak tugas dengan kesenangan pribadi yang kotor. Setelah berkata demikian Yuan Degama lalu berjalan cepat pergi ke ujung perkampungan itu, bekas hutan yang telah dibabat, akan tetapi masih menjadi tempat sunyi di mana terdapat sebuah pondok kecil yang di depannya terpasang sebuah lampu. Sunyi bukan main di situ. Yuan Degama menghampiri pondok dari belakang dan ketika dia menyelinap dari balik pohon dan memandang ke samping pondok, dia menahan makiannya. Dia melihat seorang gadis cantik yang tadi dikenalnya sebagai pemimpin pasukan pemerintah, terbelenggu dengan rantai besi di tiang pondok, dan di dekat gadis itu bernyala api unggun yang makin lama makin mendekati sebungkus mesiu yang ditaruh di dekat kaki si gadis. Gadis itu bukan lain adalah Shou Li Hua. Bagaimana dia dapat terbelenggu di situ? Ketika dia meloncat ke dalam pondok mengejar Hendrik, pemuda asing yang cerdik itu telah meledakkan mesiu dengan pistolnya. Ledakan dahsyat itu secara aneh sekali tidak menewaskan Li Hua, karena dia telah terlempar oleh hawa ledakan dan terbanting jatuh pingsan. Dalam keadaan pingsan ini, Hendrik yang kagum dan tergila-gila melihat kecantikannya, lalu menyambarnya dan memondongnya pergi ke dalam pondok sunyi itu.
Ketika dia siuman, Li Hua mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan dengan kaki tangan terbelenggu dan dia melihat bekas lawannya, pemuda asing tadi, duduk di pinggir pembaringan sambil tersenyum-senyum. "Heh, kau sudah sadar, manis?" Sejenak Li Hua bingung, kemudian dia teringat akan semua pengalamannya dan membentak. "Anjing biadab! Hayo bunuh aku, atau lepaskan aku dan melanjutkan pertandingan kalau kau memang jantan." Mengapa begitu keras hati, manis? Aku cinta padamu, Nona. Kau begini cantik, rambutmu begini indah. Hendrik membelai rambut yang halus dan panjang itu. Li Hua menggerakkan kepalanya merenggutkan rambut. "Dan matamu seperti sepasang bintang, kau cantik jelita, daripada bermusuh, bukankah lebih baik kalau kita bersahabat? Kau akan kubawa ke negeriku, sayang." Manusia biadab. "Lebih baik aku mati." Li Hua berteriak lagi. "Wah, sayang kalau kau mati. Aku sungguh cinta padamu. Jangan kau berpura-pura, benarkah kau tidak suka kepadaku? Sudah banyak sekali wanita yang menyatakan cinta kepadaku, yang ingin menjadi kekasihku, akan tetapi engkau yang benar-benar menjatuhkan hatiku. Sayang, siapakah namamu?" "Persetan dengan kamu." Li Hua memalingkan mukanya. "Heran. Engkau bertambah manis kalau marah, tak tahan aku untuk tidak menciummu." Hendrik segera memeluk tubuh yang terbelenggu kaki tangannya itu dan bibirnya yang rakus itu mengecup bibir Li Hua. Li Hua terbelalak, sejenak seperti akan pingsan mengalami hal yang sama sekali tidak diduganya dan yang belum pernah dialaminya biarpun dalam mimpi. Karena dia hendak memaki, mulutnya terbuka dan hal ini oleh Hendrik dianggap bahwa wanita itu membalas ciumannya, maka dia mencium makin ganas. "Auk! Aduh!" Hendrik meloncat ke belakang dan mengaduh-aduh, bibir bawahnya pecah oleh gigitan Li Hua tadi. Gadis yang saking ngeri dan muaknya tak dapat berbuat apa-apa untuk menyerang itu, telah menggigit bibir yang mengecup-ngecup mulutnya secara mengerikan. Hendrik mengangkat tinjunya hendak memukul muka yang menantangnya dengan penuh keberanian itu. Biarpun maklum bahwa dia akan dipukul, mungkin dibunuh, Li Hua memandang dengan mata tidak berkedip. Melihat sikap ini, memandang wajah yang cantik manis itu, Hendrik menjadi lemas dan menurunkan lagi kepalan tangannya. "Bedebah! Setan betina! Hendak kulihat apakah engkau masih berkeras tidak mau melayani cintaku." Hendrik sudah benar-benar tergila-gila kepada Li Hua. Kalau menghadapi wanita lain yang menolak cintanya, seperti biasanya, tentu dia akan menggunakan kekerasan, memperkosa gadis yang sudah terbelenggu itu. Akan tetapi aneh sekali, dia merasa berat untuk melakukan hal ini terhadap Li Hua. Dia tahu bahwa gadis perkasa ini merupakan seorang darah pilihan, dan alangkah akan senang hatinya kalau dia dapat memperolehnya dengan cara yang baik, dengan sukarela. Betapa akan bahagianya kalau gadis ini membalas cintanya, bukan menyerahkan diri karena terpaksa dan karena diperkosa. Dipondongnya tubuh gadis itu keluar pondok, diletakkan dan dirantai pada tiang sebelah rumah. Kemudian dia membuat api unggun dan meletakkan sebungkus mesiu di dekat kaki Li Hua yang terbelenggu. "Kau lihat ini? Mesiu yang akan meledak begitu api itu menjalar sampai ke dekatnya. Kau lihat tadi. Rumah dan batu itu hancur oleh ledakan, dan kalau kau tidak menurut, bungkusan mesiu ini cukup untuk menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kalau berubah pikiranmu, sebelum terlambat, kau terimalah pinanganku, Nona." Biarkan aku mati." "Baik, aku akan menanti di dalam. Kau berteriak saja panggil aku kalau pikiranmu berubah, kalau kau memilih bersenang-senang denganku dan hidup bahagia daripada mati dengan tubuh hancur oleh ledakan obat mesiu ini." "Jahanam kotor! 1000 kali lebih baik mati daripada menyerah kepadamu." Li Hua membentak. Hendrik tersenyum akan tetapi menyeringai karena bibirnya yang digerakkan terasa perih. Diusapnya bibir yang pecah oleh gigitan darah tawanannya itu, kemudian dia bangkit dan membalikkan tubuh, melangkah lebar menuju ke pondok, menaiki anak tangga depan pondok dan lenyap ke dalam pondok itu. Li Hua ditinggalkan seorang diri dalam keadaan tidak berdaya. Rantai besi yang membelenggu kaki tangannya amat kuat, tidak dapat dipatahkannya dan dia pun tidak dapat mencegah api unggun yang bernyala makin besar, dan lidah api makin mendekati bungkusan mesiu di dekat kakinya. Dalam keadaan seperti itulah gadis itu ketika Yuan de Gama menghampiri pondok dan melihatnya.
Dengan hati-hati Yuan lalu menghampiri gadis itu. Li Hua yang berpendengaran tajam tahu bahwa ada orang mendekatinya dari belakang. Dia menoleh dan melihat Yuan, dia mengira pemuda asing itu adalah Hendrik yang menawannya. Dalam pandangannya, orang-orang asing itu seperti sama semua. Maka dia lalu menghardik. Jangan harap aku mau menyerah, manusia hina. Bunuhlah kalau kau mau membunuhku. Pest! Melihat pemuda itu menaruh telunjuk di depan bibir dan mengeluarkan seruan tanda agar dia tidak mengeluarkan suara, Li Hua terheran dan memandang lebih teliti kepada pemuda itu. Sekarang setelah sinar api unggun menerangi wajah itu, barulah dia sadar bahwa bukanlah pemuda asing yang tadi menawannya. Tubuh pemuda itu lebih jangkung, perutnya tidak gendut dan pada wajah yang tampan ini tidak terdapat sinar mata yang penuh nafsu. Tidak, bahkan sinar mata yang berwarna biru itu amat lembutnya, kini memandangnya dengan penuh iba. Nona, aku datang untuk menolongmu, pemuda itu berbisik dan berjongkok di belakangnya. Namun, di dalam hati Li Hua sudah terdapat bibit kebencian terhadap orang-orang asing. Pertama karena kenyataan bahwa orang-orang itu bersekutu dengan para pemberontak. Kedua kalinya, dia mengalami penghinaan dari Hendrik yang menawannya. Maka terhadap pemuda yang hendak menolongnya ini pun dia bersikap angkuh dan tidak bersahabat. Aku tidak minta pertolonganmu. Pemuda itu menghela napas panjang. Aku tahu, dan engkau memang seorang dara perkasa yang hebat, Nona. Seorang berjiwa panglima yang patut dihormati. Dan karena itulah maka aku harus menolongmu. Sambil berkata demikian, Yuan Degama mulai berusaha membuka belenggu itu dari kedua tangan Li Hua. Karena gembok yang dipakai mematikan mata rantai belenggu itu cukup kuat, maka tidaklah mudah bagi Yuan untuk membukanya sehingga dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Mengapa kau menolongku? Melihat usaha pemuda itu, Li Hua tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya karena bukankah di antara mereka terdapat permusuhan? Aku kagum akan kegagahanmu, Nona. Dan aku muak melihat perbuatan Hendrik yang menyimpang dari tugasnya, hanya mementingkan kesenangan pribadi. Akhirnya, setelah lebih dahulu menjauhkan bungkusan mesiu dari api, Yuan Degama berhasil melepaskan belenggu pada kaki dan tangan Li Hua. Gadis itu melompat berdiri, akan tetapi karena kepalanya masih nanar oleh hantaman ledakan tadi, dan kakinya juga kaku karena lama dibelenggu, dia terhuyung dan tentu terguling kalau tidak cepat-cepat dia dipeluk oleh Yuan Degama. Lepaskan aku! Li Hua meronta. Apa kau kira setelah menolongku, kau boleh memangku sesuka hatimu? Yuan cepat melepaskan pelukannya dan melangkah mundur, alisnya berkerut dan pandang matanya tajam menusuk. Nona, harap jangan menyamaratakan orang begitu saja. Kalau tidak melihat engkau hendak jatuh, tentu aku tidak berani menyentuhmu. Sejenak mereka berpandangan dan Li Hua menunduk, kedua pipinya menjadi merah. Dia tahu bahwa betapa sikapnya tadi memang amat buruk. Akan tetapi, bukankah pemuda asing ini juga musuhnya? Musuh negaranya? Ingatan itu mengeraskan hatinya dan dia mendengus, melempar muka ke samping, membalikkan tubuh lalu melangkah hendak pergi. Tahan dulu, Nona. Yuan Degama cepat mengejar. Nona, kau masih amat lelah dan pasukanmu telah melarikan diri keluar dari tempat ini. Kalau kau pergi begitu saja, tentu kau akan tertangkap kembali. Di mana-mana terdapat penjaga. Hai. Nona yang manis, apakah engkau belum merubah pikiranmu? Tiba-tiba terdengar teriakan Hendrik dari dalam pondok. Yuan Degama terkejut, cepat ia menyambar tangan Li Hua dan berkata, "Mari ikut dengan aku." Cepat! Kini mengertilah Li Hua bahwa pemuda ini benar-benar hendak menolongnya dan agaknya tidak mempunyai niat buruk di balik itu, maka dia membiarkan dirinya ditarik dan dibawa pergi menyelinap di antara pohon-pohon dan kegelapan malam sampai mereka berada jauh dari pondok terpencil itu. Akan tetapi kembali mereka terpaksa harus berhenti dan bersembunyi di balik pohon-pohon ketika mereka melihat belasan orang prajurit meronda tak jauh dari situ. Setelah para peronda itu lewat, Yuan berbisik. Nona sungguh berbahaya untukmu keluar dari perkampungan ini. Ketahuilah, setelah terjadi perang siang tadi, seluruh perkampungan diadakan perondaan dan sekitar perkampungan dijaga ketat. Dan malam ini juga engkau harus dapat lolos dari sini. Karena kalau sampai besok engkau tak dapat keluar, tentu tidak mungkin lagi menyembunyikan diri. Aku tidak takut.
Aku akan melawan sampai titik darah terakhir. Yuan memandang kagum sekali, sungguh pun wajah darah itu tidak kelihatan jelas di dalam gelap. Selama aku hidup, baru sekarang aku bertemu dengan seorang wanita gagah seperti engkau, Nona. Banyak sudah kubaca dalam kitab tentang pendekar-pendekar wanita yang gagah perkasa di negerimu yang aneh ini, akan tetapi aku masih belum percaya. Sekarang baru aku percaya, dan aku kagum sekali kepadamu, aku harus menolongmu keluar dari tempat ini, malam ini juga. Kata-kata pemuda itu juga amat mengherankan hati Li Hua. Betapapun kagumnya, mana mungkin ada musuh menolong musuhnya? Apalagi pemuda itu tahu bahwa dia adalah pemimpin pasukan pemerintah yang akan membasmi kaum pemberontak. Engkau siapakah? Yuan de Gama membungkuk dengan lengan kanan melintang di depan perutnya. Aku bernama Yuan de Gama. Ayahku adalah Ricardo de Gama, pemilik kapal kuda terbang dan kalian orang-orang asing membantu para pemberontak. Yuan de Gama menggeleng kepala dengan penuh penyesalan. Aku tidak berniat demikian, Nona. Juga kawan-kawanku tidak berniat membantu pemberontak. Akan tetapi kami hanya ingin mengadakan kontak dagang dengan penduduk pribumi. Karena penjabat pemerintahmu melarang, dan karena para pembesar yang kami bantu ini menyanggupi untuk membolehkan kami berdagang. Sudahlah, apapun alasannya, yang jelas kalian adalah orang-orang asing yang membantu pihak pemberontak. Memang tiada gunanya kita berdebat tentang itu, Nona. Kita hanyalah pelaksana-pelaksana belaka, yang mengatur semua itu adalah orang-orang atasan. Yang penting sekarang, aku harus menolongmu keluar dari sini dan pada saat seperti ini, kuharap kau tidak menganggapku sebagai musuh, Nona. Li Hua mengerutkan alisnya. Kalau keadaan tidak seperti itu, tentu sudah sejak tadi dia menyerang dan membunuh pemuda musuh negara ini. Kalau sampai kau ketahuan menolongku lolos? Yuan tersenyum dan menggerakkan pundaknya yang bidang. Ya, apa boleh buat? Sudah nasibku mati diberondong senapan oleh bekas anak buahku sendiri sebagai seorang pengkhianat. Li Hua bergidik. Dia sudah pernah melihat seorang anak buahnya terluka oleh peluru senapan, senjata rahasia yang mengerikan dari pihak orang-orang asing itu. Dan akibatnya benar-benar mengerikan. Anak buahnya itu meraung-raung karena nyeri dan lukanya itu seperti dibakar rasanya. Dan kau rela terancam bahaya untuk menolong aku, seorang musuh. Hus, Nona. Sudah kukatakan, pada saat ini kau bukan musuhku, dan mudah-mudahan aku bukan musuhmu. Engkau bagiku adalah seorang pendekar wanita yang amat hebat dan amat kukagumi. Marilah. Kembali Yuan menggandeng tangan Li Hua dan darah ini menurut saja ketika dia dibawa menyelinap ke sana-sini, kadang-kadang mendekam di balik rumah-rumah atau pohon-pohon. Tak lama kemudian mereka sudah berada di sekitar pagar tembok yang mengelilingi pekarangan itu. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa asing. Mendengar ini, Yuan cepat menarik Li Hua dan keduanya bertiarap, menelungkup di balik rumpun alang-alang. Suara itu adalah suara Hendrik yang berteriak-teriak kepada para penjaga. Jangan sampai dia lolos. Tawananku itu adalah pemimpin pasukan musuh yang menyerbu siang tadi. Awas, siapa yang dapat menangkapnya, hidup atau mati, akan kuberi hadiah besar, akan tetapi yang membiarkannya lolos, akan kuhukum. Yuan dan Li Hua bersembunyi sampai suara Hendrik itu lenyap dan orangnya pergi dan dengan lirih Yuan berbisik. Tadi adalah Hendrik yang menawanmu. Sekarang semua penjaga di sekeliling perkampungan ini telah tahu bahwa engkau lolos dari tahanan Hendrik dan mereka tentu mengerahkan seluruh perhatian untuk menemukanmu. Hal ini membuat usaha kita makin sulit. Akan tetapi sebelum aku melanjutkan usahaku meloloskanmu, aku ingin mengetahui apakah engkau benar-benar telah percaya kepadaku, Nona. Percaya dalam hal apa? Bahwa aku hanya ingin menolongmu, karena kekagumanku terhadap dirimu, tidak ada lain hal yang tersembunyi di balik itu. Sampai lama mereka berpandangan dalam gelap, muka mereka tidak begitu jauh jaraknya karena mereka berdua bertiarap di dalam semak-semak. Akhirnya Li Hua mengangguk. Aku percaya kepadamu, sungguh pun aku sendiri heran mengapa aku harus percaya kepada seorang asing, seorang musuh. Yuan tersenyum. Bagus, Nona. Bolehkah aku mengetahui namamu? Kembali Li Hua meragu. Sampai lama, setelah dia menimbang-nimbang, barulah dia menjawab. Namaku Shou Li Hua, dan guruku adalah Panglima Besar Tehu. Ya Tuhan.
Yuan Degama berseru lirih dan pandang matanya makin kagum lagi. Nama besar gurumu itu siapa yang tidak tahu? Pantas saja kalau begitu. Kiranya Nona adalah murid orang luar biasa itu? Sekarang bagaimana engkau akan meloloskan aku dari sini? Kurasa jalan satu-satunya hanya menerjang keluar. Aku tidak takut, biar aku menerjang keluar dan tidak perlu kau mengkhianati teman-temanmu sendiri. Tidak. Jangan lakukan itu, Nona. Penjagaan amat ketat dan mereka telah mempersiapkan senjata api, kau tentu akan tertawan kembali atau tertembak mati. Kalau hal itu terjadi, aku akan menyesal dan hidup menderita selamanya. Marilah, aku mempunyai akal asal engkau benar-benar percaya kepadaku. Mari. Yuan lalu menggandeng tangan darah itu menyelinap melalui tempat gelap menuju ke sebuah pintu gerbang yang dijaga belasan orang penjaga terdiri dari prajurit-prajurit pemberontak dan beberapa orang asing. Li Hua melihat betapa orang-orang asing itu memegang senjata api mereka dalam keadaan siap. Andai kata dia tidak gentar menghadapi senjata rahasia itu, kalau hanya belasan orang yang menjaga di situ, tentu dia akan sanggup untuk merobohkan mereka, atau setidaknya meloloskan diri dari pintu gerbang itu. Akan tetapi dia bersama Yuan, kalau sampai mereka mengenalnya bersama-sama pemuda asing yang menolongnya ini tentu Yuan akan dianggap pengkhianat dan pemuda itu akan celaka. Maka dia diam dan menurut saja ketika Yuan menggandengnya mendekati pintu gerbang, tidak tahu bagaimana pemuda itu akan menyelamatkannya. Ketika Yuan dan Li Hua sudah tiba dekat sekali dengan pintu gerbang, di bagian yang gelap, tidak tertimpa langsung oleh lampu yang tergantung di pintu gerbang, terdengar seorang di antara para penjaga menghardik. Hei! Berhenti! Siapa di situ? Semua urat syaraf di tubuh Li Hua sudah menegang dan darah ini sudah siap untuk menerjang maju. Akan tetapi Yuan merangkulnya dan berbisik. Nona, jangan bergerak. Ingat, kau sudah percaya kepadaku, kau menurut saja. 4 orang penjaga berlari mendekati dan pada saat itu, Yuan merangkul leher Li Hua dan mencium bibir darah ini, mendekap muka itu dengan ketat sehingga muka Li Hua tidak tampak, tertutup oleh mukanya sendiri. Kemudian, dia mendekap kepala Li Hua, wajah darah itu disembunyikan di dadanya, dan dia membentak. Kurang ajar. Berani kalian mengganggu kesenanganku? Oh, Tuan Yuan Degama, maafkan kami. Kami telah menerima perintah agar melakukan penjagaan keras. Aku tahu. Yuan membentak. Dan kalian harus menjaga baik-baik agar panglima wanita musuh itu jangan sampai lolos. Dia pandai sekali, mungkin akan melompati pagar tembok. Tak mungkin dia melalui pintu gerbang. Sungguh menjemukan, tidak ada tempat yang aman untuk bermain cinta. Aku mau keluar saja, mencari tempat sunyi. Hayo, manis. Yuan Degama menggunakan mantelnya untuk menyelimuti Li Hua dan dia membawa Li Hua yang masih dirangkulnya itu keluar melalui pintu gerbang, ditonton oleh belasan orang itu yang saling lirik dan menyeringai. Li Hua sendiri sudah hampir pingsan sejak dia diciumi oleh Yuan Degama tadi. Tubuhnya menggigil, kaki tangannya menjadi dingin dan jantungnya berdebar tidak karuan. Dalam waktu 1 malam, dia telah diciumi oleh 2 orang laki-laki, 2 orang asing dan dicium dengan cara yang sama sekali belum pernah didengarnya, apalagi dialaminya. Ketika Hendrik mencium dan mengecup bibirnya, dia merasa amat marah, benci, dan muak sehingga dia menggigit bibir pemuda asing itu untuk menyerangnya, membuat bibir Hendrik terluka berdarah dan hampir terobek putus. Akan tetapi, ketika Yuan Degama menciumnya, biarpun dia merasa terkejut sekali namun dia maklum bahwa pemuda ini menciumnya bukan karena dorongan nafsu dan bukan untuk berkurang ajar, melainkan untuk menyelamatkannya. Pula, dia merasa bedanya ciuman antara kedua orang pria itu. Ketika Yuan menciumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya melayang naik ke angkasa, tubuhnya lemas dan ia seperti di alam mimpi. Hahaha. Terdengar 4 orang asing yang berjaga di situ tertawa-tawa dan bicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh Li Hua. Heran sekali, kata seorang di antara para penjaga bersenjata tombak. Tuan Yuan Degama lebih senang bercinta di tempat terbuka, padahal sudah disediakan kamar-kamar dan tempat tidur yang lunak. Aneh. Mengapa aneh, bantah yang lain. Mereka itu memang mempunyai kebiasaan dan kesukaan yang berbeda dengan kita. Yang untung adalah wanita itu.
Tuan Yuan de Gama adalah seorang pemuda yang biasanya pantang bercinta dengan wanita-wanita yang disediakan untuk mereka, dan selain paling tampan, juga paling baik budi dan paling kaya. Mendengar kata-kata antara kedua orang penjaga itu, bermacam perasaan mengaduk hati Li Hua. Akan tetapi semua perasaan ini ditahannya sampai mereka tiba jauh dari pintu gerbang dan tiba-tiba Yuan melepaskan rangkulannya. Nah, sekarang sudah aman, Nona Li Hua. Mereka berdiri berhadapan. Bintang-bintang memenuhi angkasa, mencurahkan sinar redup dingin sehingga mereka dapat saling memandang dalam keadaan remang-remang. Yuan de Gama, Li Hua akhirnya dapat mengeluarkan suaranya. Lirih namun penuh perasaan. Aku akan menganggapmu sebagai... Ya? Seorang yang baik hati dan... Sebagai seorang yang kurang ajar. Begitukah, Nona Li Hua? Untuk kebaikan hatimu, aku berterima kasih kepadamu. Tidak usah berterima kasih. Dan untuk kekurang ajaranmu. Kekurang ajaran yang mana? Ketika kau menciumku tadi. Aku tidak berniat kurang ajar. Betapapun juga, Yuan de Gama, kau telah berlaku tidak sopan, dan untuk itu, aku akan. Ya? Pelak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pipi kiri Yuan de Gama ditampar oleh telapak tangan Li Hua. Darah itu tidak mengerahkan sinkangnya, akan tetapi tetap saja tamparan itu membuat pipi Yuan kemerahan dan tampak bekas jari-jari tangan kecil di atas kulit pipi itu. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Jangan kau mengejek. Aku menamparmu karena mengingat akan kekurang ajaranmu tadi. Untuk ciuman-ciuman itu Nona, walaupun kulakukan bukan karena hendak kurang ajar kepadamu atau hendak menghinamu, aku rela menerima tamparanmu, bahkan kalau kau masih penasaran, boleh kau tampar lagi sesukamu. Li Hua berseru heran, tidak menyangka pemuda itu akan berkata demikian. Benar Nona. Karena semenjak aku melihatmu, apalagi setelah menyaksikan kegagahanmu, tahulah aku bahwa aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Terserah kepadamu kalau kau anggap aku kurang ajar. Biar kau hendak membunuhku sekalipun, takkan dapat kau memaksaku untuk menarik kembali kata-kataku. Aku cinta kepadamu, Sou Li Hua. Li Hua mundur-mundur dengan muka pucat, jantungnya berdebar tidak karuan, kemudian terdengar isak naik dari dadanya, tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat pergi dari tempat itu. Sou Li Hua, aku cinta kepadamu, Yuan de Gama berteriak. Naik sedusedan di tenggorokan darah itu, akan tetapi dia terus melarikan diri secepatnya, tidak mempedulikan beberapa butir air mata yang turun di atas kedua pipinya. Dia merasa takut. Takut kepada dirinya sendiri. Mengapa dia tidak membenci Yuan seperti dia membenci Hendrik setelah Yuan menciumnya? Bahkan ada rasa senang dicium oleh pemuda itu? Mengapa hatinya berdebar dengan perasaan nyaman akan tetapi tegang ketika Yuan menyatakan cintanya kepadanya? Padahal ketika Hendrik menyatakan cintanya, dia merasa muak dan terhina. Li Hua berlari cepat dan pada keesokan harinya barulah dia dapat bertemu dengan sisa pasukannya. Para perwira menjadi girang sekali ketika melihat munculnya darah itu, dan Li Hua mendengar dengan hati penuh penasaran betapa pasukannya terpaksa melarikan diri karena kalah banyak dan kalah kuat, apalagi setelah pemimpin mereka, darah perkasa itu lenyap. Pasukan mereka lebih besar. Kita harus mencari bantuan. Dan bagaimana dengan tawanan kita, Yap Kun Leong si gundul itu? Kami tidak melihatnya lagi dalam keributan itu, Nona, jawab seorang perwira tua. Apa yang terjadi setelah terjadi peledakan yang membuat aku pingsan dan tertawan musuh? Para perwira lalu menceritakan betapa ledakan itu membuat tempat bekas rumah itu berlubang dan sekilas tampak sebuah bokor emas. Karena ada yang berteriak melihat benda itu sebelum air sungai membanjir masuk menutupi lubang, maka terjadilah perebutan dan pertempuran di air yang menutupi tempat itu. Lalu, bagaimana? Di mana bokor itu? Li Hua bertanya penuh ketegangan dan tahu bahwa Kun Leong tidak berbohong dan benar-benar bokor emas berada di tempat itu. Itulah anehnya, Nona. Tidak ada yang melihat siapa yang telah berhasil mendapatkan bokor itu. Mungkin juga sudah terjatuh ke dalam tangan seseorang.
Kami terpaksa mengundurkan diri keluar dari tempat itu karena kalau dilanjutkan, tanpa adanya Nona yang memimpin kami, tentu kami semua akan binasa. Andai kata ada Nona di sana, biarpun diharuskan bertempur sampai hancur semua, tentu saja kami bersiap sedia. Li Hua mengerutkan alisnya. Celaka sekali kalau Bokor yang sudah hampir ditemukannya itu terjatuh ke tangan orang lain. Dan pasukannya sudah lelah, juga berkurang kekuatannya untuk menyerang sarang pemberontak kurang kuat. Kalian tunggu saja di sini, awasi gerak-gerik musuh. Aku sendiri akan melaporkan kepada Suhu dan mendatangkan bala bantuan. Akhirnya dia mengambil keputusan dan pada pagi hari itu juga dia berangkat menunggang kuda ke kota raja untuk melapor kepada suhunya, Panglima Besar Tehu. Kemana perginya Yap Kun Liong? Pada saat terjadi ledakan, dia dapat menyelamatkan diri dengan bertiarap. Dari tempat dia bertiarap itu, tampak jelas ketika bekas rumah berubah menjadi sebuah kubangan yang dalam dan ketika ada orang berteriak tentang Bokor, dia cepat melihat dan dia pun menyaksikan Bokor itu sebelum air sungai datang menerjang. Kun Liong cepat membiarkan dirinya ditelan air sungai dan dia terus merangkak dan menyelam ke arah tempat disimpannya Bokor emas itu. Sebelum orang lain sempat mencari Bokor karena mereka itu sudah sibuk saling serang di air sedalam pinggang itu, Kun Liong sudah berhasil mengambil Bokor emas itu, dimasukkannya di dalam bajunya yang basah kuyup dan dia mempergunakan keadaan kacau balau itu untuk melarikan diri keluar dari kubangan. Kalau tidak teringat kepada Li Hua, tentu dia sudah melarikan diri keluar dari perkampungan itu. Akan tetapi, dia mengkhawatirkan keadaan Li Hua, maka dia mulai mencari gadis itu setelah pertempuran selesai karena pihak pasukan pemerintah mengundurkan diri keluar tempat itu. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat Li Hua yang dibelenggu di luar rumah terpencil oleh Hendrik. Akan tetapi sebelum dia dapat turun tangan menolong tiba-tiba muncul Yuan de Gama. Dengan hati penuh rasa suka dan kagum kepada pemuda asing ini, Kun Liong melihat betapa Yuan menyelamatkan Li Hua. Bahkan dia terus membayangi mereka ketika mereka berusaha keluar dari tempat itu melalui pintu gerbang. Jantungnya berdebar tegang ketika dia menyaksikan dari tempat gelap betapa Yuan dalam usahanya menyelamatkan Li Hua, telah mendekap dan mencium gadis cantik itu dengan amat mesranya. Ciuman bibir. Hatinya makin tertarik untuk melihat bagaimana nanti sikap Li Hua. Dia mempergunakan kegesitannya untuk melompati pagar tembok selagi para penjaga tertarik perhatian mereka kepada Yuan de Gama. Ketika dia melihat Li Hua menampar Yuan dan mendengarkan pembicaraan mereka, diam-diam Kun Liong merasa geli dan dia tertawa sendiri. Akan tetapi hatinya terharu ketika mendengar pengakuan Yuan de Gama tentang cintanya kepada dara itu. Yuan, kau seorang laki-laki tolol. Kun Liong berbisik sendiri. Begitu mudah jatuh cinta. Cinta seperti itu hanya mendatangkan siksaan di hati sendiri. Dia lalu meninggalkan tempat itu, di sepanjang jalan termenung. Kalau dia bersikap seperti Yuan mudah saja menjatuhkan hatinya ke dalam jurang asmara, agaknya sudah beberapa kali dia jatuh cinta. Kepada Visian, kepada Bikiok, kepada Giokeng dan mungkin kepada Li Hua sendiri. Tidak, dia tidak akan mudah saja jatuh cinta, biarpun harus dia akui bahwa dia amat suka kepada gadis-gadis jelita itu. Mata keranjang. Entahlah, akan tetapi betapa mata tidak akan merasa nyaman dan sedap memandang, betapa hati tidak akan merasa suka, kalau melihat bunga-bunga indah dan harum. Bunga seruni, bunga mawar, bunga buee, semua bunga tentu akan mendatangkan rasa suka. Demikian pula, semua darah yang manis akan menimbulkan rasa suka di dalam hatinya. Akan tetapi cinta asmara? Nanti dulu. Cinta macam itu berarti melekatkan diri kepada seseorang, dan sekali melekat berarti menimbulkan kemungkinan terluka kalau lekatan itu dipaksa terlepas dan putus. Bokor yang telah kembali kepadanya itu memberatkan hatinya. Dia harus menyerahkan Bokor itu kepada yang berhak, yaitu kepada Panglima Besar Tehu. Sungguh berbahaya kalau terlalu lama berada di tangannya, karena dia tahu betapa semua orang gagah di dunia Kang Ou dan tokoh kaum sesat saling memperebutkan Bokor emas ini. Dia sendiri sama sekali tidak ingin memilikinya, juga setelah tahu bahwa benda ini adalah barang curian, dia sama sekali tidak ingin tahu rahasia apa gerangan yang dikandung benda pusaka yang diperebutkan ini. Makin cepat dia terlepas dari benda ini makin baik. Selagi dia berjalan seorang diri melalui hutan yang lebat, tiba-tiba tampak olehnya bayangan-bayangan orang berkelebatan dan dia memandang terbelalak ketika dirinya telah terkurung oleh beberapa orang.
Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa di antara 9 orang itu terdapat para datuk kaum sesat yang telah dikenalnya, yaitu 4 orang di antara mereka. Si kakek gila Toat Beng Hoatsu, kakek muka hitam Hek Bin Tianxin yang bersekutu dengan pemberontak, kakek gila Raja Ular Bantok Choaong Ouyang Kok, dan Siang Tok Moli Bulengci. 5 orang lainnya tidak dikenalnya, akan tetapi dapat diduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang berilmu tinggi. Ketika melihat bahwa di antara 5 orang ini terdapat seorang wanita setengah tua yang cantik, dengan kuku tangan yang panjang meruncing, dia cepat bertanya. Apakah Lo Qianwei yang bernama Kuyang Niochu Angfinio? Para datuk kaum sesat itu, terutama sekali Kuyang Niochu, merasa heran sekali menyaksikan sikap pemuda gundul yang amat berani itu. Sudah dikepung oleh 9 orang termasuk 5 orang datuk kaum sesat sehingga boleh dikatakan bahwa nyawanya berada di ambang pintu maut, masih bersikap enak-enak bahkan bertanya kepada Kuyang Niochu, seperti orang hendak berkenalan saja. Sudah tahu namaku, lekas berlutut dan serahkan bokor kepadaku, kata Kuyang Niochu dengan suara halus, akan tetapi suara halus dan senyum manis wanita ini membuat Kun Liong merasa ngeri karena dia dapat menangkap kekejaman hebat yang bersembunyi di balik sikap manis itu. Akan tetapi dia tidak peduli, lalu menoleh kepada Bulengci, bertanya. Siang Tok Moli Bulengci juga hadir. Bagaimana Lo Qianwei, apakah baik-baik saja? Dan mengapa adik Bikiok tidak ikut serta? Bulengci hanya mendelik dengan pandang mata marah, kemudian membentak. Berikan bokor kepadaku kalau kau ingin hidup. Kun Liong memandang kepada para datuk itu bergantian sambil berkata. Para Lo Qianwei hadir semua. Toat Beng Hoatsu, Bantok Choaong, juga Hek Bin Tianxin. Lengkap. Kehormatan apakah yang akan diberikan kepada seorang muda bodoh seperti aku? 3 orang kakek itu saling pandang dan diam-diam mereka ini merasa kagum juga. Bocah gundul itu benar-benar seorang yang memiliki keberanian luar biasa. Serahkan bokor. Serentak mereka berseru. Kun Liong mengerti bahwa menghadapi 5 orang datuk kaum sesat itu, apalagi masih ada 4 orang kakek lain yang tak dikenalnya, dia takkan dapat menyelamatkan bokor itu, bahkan dirinya sendiri terancam bahaya maut. Namun dia tidak memikirkan hal itu semua karena dia sudah menjadi marah mempertahankan kebenaran mengenai bokor itu dan berkata nyaring. Cui adalah orang-orang pandai yang telah terkenal di dunia, mengapa berpemandangan begitu dangkal? Dia mengeluarkan bokor dari balik bajunya karena dia dapat menduga bahwa mereka itu yang amat lihai tentu sudah tahu bahwa bokor berada di tangannya, apalagi kelihatan menjendol di balik bajunya. Dia mengangkat bokor tinggi-tinggi sambil melanjutkan kata-katanya. Cui, Anda sekalian, mengerti semua bahwa bokor emas ini adalah pusaka milik Panglima Besar Tehu yang lenyap dicuri orang. Secara kebetulan saja aku menemukan bokor ini, maka sepatutnya ku kembalikan kepada yang berhak. Melihat bokor emas itu, mata 9 orang itu melotot dan tangan mereka sudah bergerak hendak merampas. Melihat ini, Kun Liong maklum bahwa agaknya tidak terdapat kerja sama antara mereka. Agaknya mereka itu akan memperebutkan bokor. Maka dia cepat mengangkat tangan kirinya ke atas dan berseru. Tahan! Kuyang Niochu, engkau telah menyuruh orang-orangmu mengambil 2 buah pusaka Xiao Limpai, mengapa masih menghendaki bokor? Maukah kau menukar 2 pusaka itu dengan ini? Berikan bokor dan akan kukembalikan pusaka Xiao Limpai, jawab wanita itu. Dan bagaimana engkau akan mengembalikan nyawa Tian Le Huishio? Bukan kami yang membunuhnya. Niochu, mengapa melayani dia mengobrol? Bocah gundul, berikan bokor itu. Hek Bin Tianxin sudah menyambar ke depan untuk merampas bokor dari tangan Kun Liong. Akan tetapi pemuda ini cepat mengelak dengan loncatan ke kiri. Serbuan si muka hitam itu agaknya merupakan komando karena serentak mereka semua bergerak menubruk. Kuyang Niochu, terimalah. Kun Liong berseru dan melemparkan bokor itu kepada ketua Kuyang Pang. Tentu saja Kuyang Niochu menjadi girang dan cepat menerima bokor itu dan melesat dengan gerakan cepat pergi dari situ. Perlahan dulu, Kuyang Niochu, 4 orang datuk lainnya juga meloncat dan mengejar. 4 orang kakek lainnya agaknya merasa ragu-ragu untuk ikut mengejar, maka mereka lalu menubruk Kun Liong sambil berkata. Engkau ikut dengan kami. Kun Liong tadi sengaja melemparkan bokor emas kepada Kuyang Niochu bukan tanpa perhitungan yang matang. Dia tahu bahwa andai kata dia mempertahankan bokor itu pun akan percuma saja dan akhirnya bokornya pun tentu akan terampas dari tangannya.
Dia tidak tahu di mana tempat tinggal Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong, sedangkan Hek Bin Tianxin telah bersekutu dengan pemberontak dan orang asing. Kalau Bokor terjatuh ke tangan seorang di antara 3 orang kakek ini, akan sukar baginya untuk kelak mendapatkan kembali. Akan tetapi satu-satunya orang yang dia ketahui alamatnya di antara mereka, adalah Kuyeng Niochu, dan juga Siang Tok Moli, akan tetapi dia lebih condong untuk menyerahkan Bokor kepada ketua Kuyeng Pang, karena dia masih mempunyai urusan dengan wanita itu mengenai 2 buah pusaka Xiao Limpai dan kematian Tian Le Huisio. Au! Hei! Aduh! Lepaskan! 4 orang kakek itu terkejut setengah mati ketika mereka merasa betapa telapak tangan mereka menempel dan melekat pada tubuh pemuda gundul itu, dan yang membuat mereka terbelalak meronta-ronta dengan kaget adalah betapa hawa sinkang mereka yang tersalur melalui tangan yang mencengkeram itu kini membanjir keluar memasuki tubuh pemuda gundul itu. Ih, lepaskan, apa yang kalian lakukan? Panas, panas. Kun Liong meronta-ronta. Dia sudah mempelajari Tikai Beng, sudah menguasai ilmu mujizat ini, akan tetapi belum pernah dia mempergunakannya. Biarpun dia telah mendengar penjelasan dan keterangan Chia Keng Hong, namun begitu sekarang mengalami sendiri betapa hawa sinkang 4 orang itu menerobos memasuki tubuhnya, dia merasa terkejut, ngeri, dan juga geli sehingga dia malah berteriak-teriak dan sejenak lupa bagaimana harus berbuat. Melihat keadaan Kun Liong, 4 orang itu makin mengerahkan tenaga untuk melepaskan tangan mereka. Celaka bagi mereka, makin kuat mereka mengerahkan tenaga, makin hebat pula hawa sinkang mereka mengalir keluar memasuki tubuh pemuda itu. Kun Liong gelagapan. Terasa benar betapa tenaga sinkang lawan membanjiri tubuhnya, membuat napasnya sesak, kepalanya pening. Dengan ubun-ubun terasa berdenyutan keras, dia mengerahkan ingatan akan pelajaran Tikai Beng dan terdengarlah kembali olehnya penjelasan Chia Keng Hong. Tikai Beng menciptakan daya sedot yang luar biasa dan amat berbahaya kalau hawa sinkang lawan tersedot olehmu. Banjir hawa sinkang itu dapat membuat kau menjadi panik. Kalau kau tidak dapat menguasainya, kelebihan hawa sinkang yang tiba-tiba memenuhi tubuh itu, kalau menyerang kepala dapat membuat engkau menjadi gila. Kalau menerjang jantung dapat membuat jantung pecah. Selain itu, yang tersedot sinkangnya dapat tewas pula. Maka, yang penting sekali, bersikaplah tenang, gerakan sinkang yang membanjir itu ke dalam pusar, kumpulkan di situ dan biarkan berputar-putar di pusar. Akan tetapi jangan lupa untuk lebih dulu membebaskan lawan yang bagian tubuhnya melekat padamu. Celaka, pikir Kun Liong. Dia telah lupa akan hal yang terpenting, yaitu melepaskan mereka. Cepat dia lalu menggoyang tubuhnya, seperti seekor anjing menggoyang tubuh untuk mengeringkan bulu-bulunya dan tubuh 4 orang itu terlempar ke kanan kiri dan terbanting ke atas tanah dalam keadaan pingsan, wajah pucat dan napas empas-empis. Kun Liong terhuyung-huyung ke depan, menghampiri 4 orang itu dan matanya terbelalak ngeri. Celaka, jangan-jangan mereka itu mati. Akan tetapi tidak, mereka masih bernapas dan dengan hati penuh penyesalan dan ngeri Kun Liong cepat meninggalkan tempat itu. Ngeri dia kalau sampai orang-orang itu mati di tangannya, mati kehabisan hawa sinkang. Dia merasa seolah-olah menjadi seekor laba-laba yang telah menyedot kering 4 ekor lalat, dihisap semua air dan darahnya. Ia bergidik dan terus berlari terhuyung-huyung. Mukanya sampai ke seluruh kepalanya merah sekali, matanya juga merah, napasnya mendengus-dengus seperti seekor kerbau marah. Dia merasa seolah-olah dada dan pusarnya akan meledak karena penuh dengan hawa sinkang yang berputar-putar. Dia merasa seolah-olah menjadi sebuah balon karet kepenuhan hawa. Dengan pandang mata berkunang dan kepala pening Kun Liong berlari terus, menuju ke tempat dari mana dia mendengar suara hiruk-pikuk. Dia tidak sadar bahwa dia telah lari kembali ke arah perkampungan yang dijadikan sarang para pemberontak di tepi sungai Huangho. Ketika dia tiba di tepi sungai di luar perkampungan itu, dia melihat banyak sekali tentara berperang dengan ramainya. Dia menjadi heran karena agaknya yang berperang itu kedua pihak adalah tentara pemerintah. Dalam kepeningannya dia sampai lupa bahwa yang memberontak juga tentara pemerintah. Dasar kepala lagi pening dan bingung. Melihat perang dia malah mendekati untuk menonton. 8 orang tentara pemerintah mengenal Kun Liong sebagai bekas tawanan pemimpin mereka, maka serentak mereka menyerbu dengan tombak dan golok di tangan kanan, perisai di tangan kiri. Kun Liong berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang seperti orang mabok ketika 8 orang prajurit itu menyerbunya.
Melihat banyak senjata ditujukan kepada dirinya, Kun Leong menggerakkan kedua tangannya, menyampok dan menangkis. Terdengar suara nyaring berkerontangan, tombak, golok dan perisai beterbangan disusul tubuh 8 orang itu terlempar ke sana-sini. Ternyata bahwa dalam keadaan penuh dengan hawa sinkang itu, gerakan kedua lengan Kun Leong mendatangkan hawa sinkang yang amat kuat sehingga tanpa disadarinya sendiri, tangkisan itu selain membuat semua senjata terlempar dan patah-patah juga 8 orang itu kena hantam hawa sinkang, terlempar dan roboh pingsan. Kun Leong terbelalak, makin panik dia melihat hasil kedua tangannya. Dengan hati penuh penyesalan dia lalu menghantam sebatang pohon di kirinya. Des! Braa! Pohon yang besarnya 3 kali tubuh orang itu roboh. Kun Leong melanjutkan gerakannya, menghantam sebuah batu besar di sebelah kanannya. Des, krek! Batu itu pecah dan dalam kemarahannya terhadap diri sendiri terdorong penyesalan bahwa kembali dia mencelakai orang dengan pukulannya, pemuda ini terus menghantami pecahan batu sehingga batu-batu itu menjadi hancur berkeping-keping. Anehnya, kini kepeningannya berkurang dan napasnya menjadi enak kembali. Tahulah dia, bahwa itu adalah karena kelebihan sinkang liar yang memutari sebelah dalam dada dan pusarnya telah tersalurkan keluar. Akan tetapi masih ada sinkang yang kelebihan. Sinkang liar yang ditampungnya dari 4 orang kakek tadi, yang masih berputar-putar di dalam perutnya, mengamuk seperti segerombolan setan mencari tempat tinggal. Ih, bocah setan! Terdengar seruan perlahan dari belakangnya. Kun Leong membalikkan tubuhnya dan melihat ada seorang kakek tinggi kurus menyerangnya dengan tamparan hebat yang ditujukan kepada pundaknya, dia otomatis menggerakkan kedua lengan menangkis. Bres! Haya! Kakek itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting lalu bergulingan dan meloncat bangun dengan mulut terbuka lebar dan mata terheran-heran. Sedangkan Kun Leong sendiri terpelanting. Kun Leong, pengkhianat engkau! Bentakan halus ini membuat Kun Leong terkejut dan dia tidak melawan ketika Li Hua memasangkan belenggu di kedua tangannya. Kakek tinggi kurus tadi menghampiri dan menggeleng kepala. Hebat sekali engkau, orang muda. Bukankah engkau Yap Si Chu yang kujumpai di Xiao Lim Si? Dengan kedua pergelangan tangan di belenggu rantai baja kuat, Kun Leong menjura kepada kakek itu. Harap Tutai Yap suka memaafkan saya. Aku yang telah menyerangmu, melihat engkau merobohkan 8 orang prajurit kemudian mengamuk, menghantam pohon dan batu. Engkau hebat bukan main, Yap Si Chu, akan tetapi, Nona Sou, mengapa dia dibelenggu? Tio Lopek harap jangan mudah dikelabuhi bocah ini. Dialah yang telah mendapatkan bokor emas dan dia pula yang menyembunyikannya. Tio Hok Guan, yang berjuluk Ban Kin Kui, pengawal kepercayaan Tehu yang mengantuk itu, kini berdiri dengan penuh keheranan, bersedekap dan memandang Kun Leong dengan matanya yang sipit hampir terpejam. Hayo katakan di mana kau sembunyikan bokor itu? Li Hua kini membentak dan pedang yang telah dicabutnya menodong ulu hati Kun Leong. Benturan tenaga sakti melawan pengawal Shitio tadi telah membuat normal kembali keadaan Kun Leong. Kini dia berdiri dan memandang darah jelita yang menodongnya dengan sinar mata tajam, alis berkerut dan bibir tersenyum mengejek. Aku tidak biasa bicara di bawah todongan pedang. Kalau kau bicara setelah ditodong, sama artinya bahwa aku takut akan pedangmu, Li Hua. Kalau kau ingin membunuhku, teruskan saja tusukan pedangmu. Mengapa ragu-ragu? Li Hua merapatkan gigi dengan gemas. Aku tahu bahwa engkau tentu telah mengambil bokor itu dan menyembunyikannya lagi. Engkau manusia palsu dan hatimu kotor, tidak sebersih kepalamu. Panas rasa perut Kun Leong, akan tetapi dia menekan hatinya. Masa bodoh, aku baru mau bicara tentang bokor kalau engkau bersikap lebih manis kepadaku. Kalau tidak, mau bunuh, mau tusuk, mau bacok, terserah. Dia lalu membalikkan tubuhnya membelakangi gadis itu. Berdebah. Kalau kau tidak mengaku di mana kau simpan bokor itu, kau akan kubunuh. Nona Sou, nanti dulu. Yap Si Chu ini. Tio Lopek, harap jangan mencampuri urusan ini. Su sendiri yang menyerahkan tugas ini kepadaku. Li Hua berkata agak kaku. Kakek itu mengangkat pundak. Kalau begitu, aku akan membantu pasukan membasmi para pemberontak. Setelah berkata demikian, kakek itu berkelebat pergi ke medan pertempuran yang berlangsung ramai. Mereka kini hanya berdua.
Li Hua sudah meloncat ke depan Kun Liong, mengelebatkan pedangnya. Yap Kun Liong, kau masih keras kepala? So Li Hua, apa yang kau kehendaki? Medan pertempuran yang berlangsung ramai. Katakan di mana kau simpan bokor itu? Simpan dulu pedangmu dan bersikaplah manis. Tidak sudi. Aku pun tidak sudi memberi keterangan. Kau menantang? Kau yang keterlaluan. Kubunuh kau. Terserah. Li Hua dengan gemas menggerak-gerakkan pedangnya. Sinar pedang bergulung-gulung menyambar ke sekeliling tubuh Kun Liong. Pemuda ini mendengar suara kain robek berkali-kali, pandang matanya kabur oleh sinar pedang dan tak lama kemudian, ketika pedang berhenti bergerak, masih tampak robekan bajunya beterbangan ke bawah dan tubuh atasnya sudah telanjang sama sekali. Ternyata darah yang amat lihai ilmu pedangnya itu telah mengupasnya bulat-bulat. Kagum sekali hati Kun Liong karena gerakan pedang tadi memang luar biasa dan telah berhasil mengupas tubuh atasnya dengan merobek-robek bajunya tanpa mengenai kulit tubuhnya sedikit pun juga. Akan tetapi dia menyembunyikan rasa kagumnya, bahkan tersenyum lebar dan berkata dengan nada mengejek sekali. Nah, sudah puaskah, kau? Lihat bentuk tubuhku, baguskah? Li Hua, setelah engkau melibat tubuhku tanpa tertutup baju, aku jadi ingin sekali melihat tubuhmu. Plak! Pipi kanan Kun Liong ditampar oleh telapak tangan kiri yang halus namun penuh terisi tenaga itu sehingga ada warna merah bekas tangan darah itu di pipi Kun Liong. Laki-laki ceriwis. Hahaha, memang aku ceriwis. Akan tetapi engkau ini entah apa namanya yang sudah menelanjangi aku. Sekali waktu akan kubalas engkau. Apa? Mau membalas tamparanku? Bukan. Membalas karena engkau menelanjangiku. Sepasang mata yang bening itu terbelalak, dagu yang meruncing manis itu dijulurkan ke depan. Kau hendak menelanjang, berdebah, manusia kurang ajar kau. Kembali tangan kiri Li Hua bergerak, akan tetapi ditahannya dengan alis berkerut dan marah. So Li Hua, engkau menelanjangiku dengan perbuatan, aku hanya dengan kata-kata dan engkau sudah mengatakan kurang ajar. Engkau sungguh terlalu dan tidak adil. Sejenak Li Hua memandang pemuda itu dengan hati tidak karuan rasanya. Selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan orang seperti pemuda gundul ini yang begini berani, kurang ajar, akan tetapi juga tak dapat disangkal kebenaran ucapannya. Teringat akan bokor emas dan bahwa pemuda ini murid Bun Hoat Tosu, dia bersabar kembali dan bertanya. Kun Liong, jangan engkau main-main. Aku sungguh tidak mengerti sikapmu. Engkau ini kawan ataukah lawan, engkau membela pemerintah ataukah memihak pemberontak? Sesungguhnya, di manakah adanya bokor itu? Kun Liong menarik napas panjang. Nah, kalau begitu lebih baik. Kalau sikapmu ramah dan halus, pada wajahmu terbayang kecantikan aseli dan engkau bertambah manis. Sungguh, Li Hua. Seorang darah jelita seperti engkau ini tidak patut kalau mudah marah dan bersikap kejam. Aku akan memberi penjelasan, akan tetapi sebelumnya aku minta supaya diberi sebuah baju lebih dulu. Aku tidak mau bicara denganmu dalam keadaan setengah telanjang begini. Li Hua merapatkan giginya, akan tetapi dia kehabisan akal, tidak mau marah lagi karena memang kalau dipikir, dia telah bertindak keterlaluan dengan menghancurkan semua baju dari tubuh atas pemuda itu. Dengan nyaring dia lalu memanggil seorang perwira dan memerintahkan perwira ini mengambilkan sepotong baju untuk tawanan ini. Perwira itu memandang Kun Liong, tersenyum lalu mengambil sepotong baju, menyerahkannya kepada Kun Liong. Kemudian pergi lagi untuk melanjutkan pertempuran yang masih terjadi di luar perkampungan. Li Hua, kau lepaskan dulu belenggu ini. Tanpa dilepaskan, bagaimana aku dapat memakai baju ini? Karena apa yang diucapkan pemuda itu memang benar, biarpun hatinya gemas bukan main, Li Hua terpaksa membuka belenggu dengan kunci belenggu, akan tetapi begitu belenggu terputus, tampak sinar berkilat dan pedangnya sudah menodong lagi ke lambung pemuda itu. Kun Liong melirik pedang, memandang wajah darah itu dan tersenyum lebar, menggerakkan kedua pundak dan mengenakan pakaian itu seenaknya seperti mengulur waktu. Hayo, cepat! Li Hua menghardik. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.